أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهر وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا صدق الله العظيم. Alhamdulillahirabbil alamin. Sama-sama kita sudah mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 23 24. Ibu-ibu, Bu, Bu, si Imah bawa melati. Memang cuman jamaah hikmah yang baik hati. Ya. Kita balik lagi di Cahaya Hati Indonesia. Alhamdulillah. Bicara mengenai kebaikan, ya, Islam mengajarkan banyak kebaikan, ya, tidak hanya berbuat baik terhadap kerabat, tetangga, tapi yang paling utama adalah kepada orang tua. Nah, untuk itu mari sama-sama kita simak tausiah selanjutnya dari Ustadz Asep Zainal. Ada Ustadz, fadhol Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Ibu dan bapak jemaah Masjid Jami Al-Hikmah
pemirsa iNews TV dimanapun Anda berada. Ibu dan Bapak, pemirsa semuanya, bagaimana kabarnya, sehat? Sehat badannya, sehat pikirannya, sehat kantongnya. Inilah tanda orang yang beriman selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu. Dalam pertemuan kita kali ini, kita akan membahas sebuah tema yang berjudul adab akhlak kepada orang tua agar barokah dunia dan akhirat. Setiap kita yang hidup di alam dunia ini memiliki keinginan yang sama. Kita ingin hidup barokah dunia dan akhirat, betul. Kita ingin bahagia dunia dan akhirat, betul. Maka doa yang selalu kita panjatkan siang dan malam kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jelas dalam doa itu kita mengungkapkan pengharapan kita, keinginan kita kepada Allah agar Allah memberikan kepada kita keberkahan dunia dan akhirat, kebaikan dunia dan akhirat, kebaikan dunia dan akhirat. Betul apa betul? Iya apa iya? Ternyata agama memberikan solusi untuk mendapatkan keberkahan, kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Di antaranya adalah adab kita terhadap orang tua. Akhlak kita terhadap orang tua. Sejauh mana kita berbuat baik pada orang tua kita. Sejauh mana kita berakhlak baik pada orang tua kita. Sejauh mana kita beretika, beradab yang baik pada orang tua kita. Sejauh itulah keberkahan dan kebahagiaan dunia yang akan kita dapatkan. Kalau saya boleh bertanya ibu dan bapak pemirsa semuanya, kira-kira ingin gak barokah bahagia dunia dan akhirat? Kalau ingin, muliakan orang tua, hormati orang tua. Makanya Rasulullah bersabda, ridallah fi ridal walidain. Keriduan Allah berada pada ridhonya kedua orang tua kita. Kalau orang tua kita ridho, Allah ridho. Kalau Allah ridho, dunia milik Allah, akhirat milik Allah. Barang tentu berkah, kebahagiaan dunia dan akhirat akan kita capai. Makanya Allah terus mengingatkan dalam Al-Quran. Surah Al-Isra ayat 23 dan 24. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Yang artinya Allah menetapkan, Allah memerintahkan kepada kita semuanya agar kita beribadah kepada Allah Subhanahu. Kenapa Allah memerintahkan kepada kita supaya beribadah kepada Allah? Karena Allah yang menciptakan kita. Bentuk terima kasih, taat pada Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu. Setelah itu Allah memerintahkan wabil walidaini ihsana. Kemudian kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Kenapa? Karena secara syariat adanya kita, adanya kedua orang tua kita. Betul apa betul? Iya apa iya? Makanya sahabat nanya kepada baginda Rasul, ya Rasulullah, di muka bumi ini siapa yang harus kami muliakan? Kata Rasul, orang tuamu. Kemudian sahabat bertanya, orang tua kan ada dua. Ada emak, ada bapak. Mana yang harus didahulukan? Rasul menjawab, ummuka, 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 summa abuka. Ibumu, ibumu, ibumu. Kemudian bapakmu. Bu, ibu disebut 3 kali, bapak sekali, setuju bu? Bapak setuju? Jadi ibunya 3, bapaknya 1, setuju bu? Tidak setuju. Tadi waktu ditanya, bapak setuju, bapaknya pada nengok ke ibu-ibu semua. Aku tuh saat nanti di rumah urusannya. Panjang urusannya ini. Panjang urusannya. Rasulullah menyebut ibu 3, ini ada rahasia. Karena memang ibu perempuan punya 3 jasa yang tidak bisa dilakukan oleh bapak. Mana jasa ibu yang tidak bisa dilakukan oleh bapak? Yang pertama, ibu punya jasa hamil. Bapak kita pak tidak bisa hamil. Bisanya ngapain?
Nah, itu dia, ngamilin kita. Yang kedua, ibu punya jasa melahirkan. Kita bapak-bapak tidak bisa melahirkan, betul apa betul? Sedangkan melahirkan konon katanya anak saya 2, tapi alhamdulillah Ustadz saya belum sempat melahirkan. Ya. Cuman konon katanya melahirkan itu sakit, taruhannya nyawa. Inilah pengorbanan seorang ibu, betul apa betul? Betul. Iya apa iya? Yang ketiga, ibu punya jasa menyusui. Kita bapak tidak bisa menyusui. Bisanya ngapain Pak? Jujur sendirian, jujur tadi. Masya Allah. Maka oleh karenanya Allah berfirman dalam ayat lain. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amain. Yang artinya kemudian kami berwasiat kepada manusia agar manusia berbuat baik kepada orang tuanya, terutama ibunya, karena ibu mengandungnya 9 bulan, melahirkan taruhan nyawa, menyusuinya hingga tahun. Berbuat baik pada orang tua, fala taqul lahuma uf, jangan kita mengatakan bahkan walatan harhuma, janganlah kita membentak mereka, bahkan waqul lahuma qaulan karima, bertutur kata yaitu dengan yang baik. Selanjutnya masih banyak karena waktunya sudah mepet. Insyaallah di episode lain kita akan lanjutkan. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustadz, semangat banget. Tadi waktu itu ditanya pada saat ibu bisanya menyusui, bapak bisanya apa? Saya mau jawab Ustadz. Masya Allah. Ini ditahan tadi. Kira-kira Ustadz suka? Baik, silakan ibu-ibu, ada yang mau bertanya? Ya, silakan Fadal Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz. Silahkan Bunda. Nama saya Trisiswati Ningsih dari Majelis Taklim Al-Hikmah, Desa Wanajaya, Kecamatan Cibitung. Izin bertanya, mana yang harus lebih didahulukan, hablu minallah ataukah hablu minanas? Terima kasih Ustadz. Ya, baik, terima kasih banyak. Silakan Ustadz Fadl. Mana yang harus didahulukan, apakah hablu minallah, apakah hablu minannas? Kalau kita berpatokan kepada Al-Quran, jelas tadi dalam Al-Isra 23 dikatakan, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Yang pertama, Allah menyuruh kita taat dulu, ibadah dulu kepada Allah, kemudian kepada orang tua mewakili hablum minanas. Artinya yang harus diutamakan hablum minallah, kemudian adalah hablum minannas. Karena ketaatan kepada manusia pun kita wajib taat pada manusia, pada orang tua. Kalau perintahnya sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam pernah ditanya, wahai Nabi Ibrahim alaihissalam, kenapa engkau diangkat menjadi kekasih Allah? Karena 3 resepnya. Satu, kata Nabi Ibrahim, aku selalu mengutamakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kata Nabi Ibrahim alaihissalam, aku adalah tidak mengkhawatirkan sesuatu yang sudah menjadi tanggungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, kata Nabi Ibrahim, aku tidak pernah makan pagi dan sore kecuali bersama tamu. Nabi Ibrahim ahli sedekah. Jadi kesimpulannya, utamakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, karena ujung-ujungnya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dengan manusia kita akan berpisah, tapi kita akan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustadz. Alhamdulillah. Jelas ya Bu ya? Terima Alhamdulillah. kasih Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah pemirsa, tadi kita udah dengar ya tausiah singkat dari Ustadz Asep dan juga sudah mendapatkan banyak pencerahan hari ini mengenai adab terhadap orang tua. Jadi kalau misalnya ibadah kita udah benar, bisa kelihatan dalam hablum minannasnya. Ya, jangan pede mas sholat kita, zakat kita, sedekah kita. Kalau hubungan terhadap sesama kita masih belum baik, ya benahin hati. Insya Allah akan jadi lebih baik lagi. Amin ya Rabbal alamin. Gitu ya Ustadz ya? Betul. Baik, oke. Kita akan lanjut lagi. Saya mau ngajakin ibu-ibu, bapak-bapak buat ngaji. Mau nggak? Mau. Kita di segmen ngaji yuk. Sama Ustadz Munawir Ngacir hanya di sini di Cahaya Hati Indonesia. Assalamualaikum. Ibu-ibu gimana kabarnya, sehat semua? Alhamdulillah.
Ya mudah-mudahan selalu sehat, diberi kesehatan, dan juga diberikan kemampuan untuk ikut acara taklim ini sampai selesai ya. Amin ya robbal alamin. Nah kali ini kami membagikan informasi mengenai minyak gosok herbal multifungsi yang dapat digunakan sebagai pertolongan pertama pada penyakit di rumah. Nah ini dia minyak herba wahid. Minyak herba wahid merupakan minyak gosok herbal multifungsi yang cocok digunakan untuk luka. Seperti luka memar, luka bengkak, luka bakar, luka panas, luka jatuh, sampai luka digigit serangga. Bisa juga dibalur pada saat perut kembung, masuk angin, pegal linu, rematik, atau sebagai minyak bekam. Nah yang paling utama minyak herba wahid bisa juga untuk pijat saat capek, pegal linu, dan urut untuk terkelir. Termasuk juga keseleo maupun encok. Nah cocok juga untuk dibalur pada anak-anak supaya anak tidak masuk angin, batuk pilek dan demam. Minyak herba wahid multifungsi dan berkhasiat karena minyak herba wahid mengandung ekstrak brotowali, sambiloto, habatus saudah yang secara medis diketahui berfungsi sebagai antiinflamasi yang dapat menghilangkan gejala bengkak pada luka dan gejala pegelinu pada tubuh. Nah saya mau tanya nih sama ibu-ibu, ada yang punya pengalaman dengan minyak herba wahid ya katanya ya? Oh iya ini ibu, silakan ibu, boleh ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Dapi. Naminya teh saha ibu? Nami saya Ibu Ika dari Ya. Majelis Taklim Al-Hikmah. Oh ya, ibu katanya punya pengalaman dengan minyak herba wahid ya? Saya pernah menggunakan minyak ini, minyak bubut ini dan memang berkhasiat. Biasanya saya gunakan pada saat tangan saya kena minyak panas, ya. Saya oleskan. Coba ibu saya lihat ya. Oh gitu, oh. Atau pada saat jari saya luka kena pisau dapur. Biasanya di sini atau di sini. Ya, ya. Selain itu, saya juga gunakan minyak herba wahid ini untuk pijat dan urut suami kalau badannya sedang pegal dan linu. Atau dibalurkan kepada anak saya juga sering-sering supaya enggak gampang batuk pilek dan demam Mas David. Iya. Dan yang saya suka dari minyak but-but ini adalah aroma herbanya yang segar, minyaknya tidak tengik dan tidak menyengat. Dan yang paling penting memang berkhasiat. Minyak herba wahid ini tersedia di online shop, minimarket, apotek, toko obat terdekat. Jadi sedia selalu minyak herba wahid di rumah ya. Minyak gosok herbal multifungsi insya Allah berkhasiat. Ingat ya, pokoknya nggak usah ngeluh kalau sakit. Langsung ambil minyak herba wahid. Minyak herba wahid, pertolongan pertama pada penyakit.